Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 37. Kalau 42 tinggal berapa lagi ya? 5 lagi ya. Satu aja deh kalau begitu. Biar habis nanti. Satu aja sekarang 37 aja ya. Sikburu 15. Nggak usah diulang-ulang. Apa enggak enak amat ya? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas pamannya Nabi ya. Abdul Muthalib, Abbas, Hamzah itu pamannya, anaknya paman Nabi. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala. Kata Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi terhadap apa yang ia riwayatkannya. Ia Rasul meriwayatkan nya ini tentang hadis ini, tentang ucapan ini, an rabbihi dari Tuhannya. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Jadi redaksinya seperti itu ya. Jadi dia meriwayatkan dari Rasulullah dari Tuhannya. Innallaha katabal hasanati wassayyiati summa bayyana. Innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah telah menulis, telah menetapkan, telah menentukan al hasanat, semua kebaikan, wassayiat, semua keburukan. Summa bayyana, kemudian saya belum baca nih ya. Bayyana, dia menjelaskan. Dianya siapa nih? Ya, kan bunyinya begini, kata Nabi, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menentukan, menulis sejumlah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana, kemudian dia menjelaskan. Allah menjelaskan berarti ya. Faman hamma, maka siapa orang yang bercita-cita. Apa di situ artinya? Hamma artinya apa? Makanya tadinya sekalian baca artinya dong. Berniat diartikan. Hamma diartikan niat. Nanti saya jelaskan ya. Siapa orang yang bercita-cita atau berniat bi hasanatin, dengan satu kebaikan, falam ya'malha, maka ia tidak mengerjakannya, kebaikan itu. Katabahallahu indahu, kataba menulis haknya kebaikan itu, Allahu oleh Allah, indahu di sisi Allah, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Jadi orang bercita-cita mengerjakan suatu kebaikan, lalu dia nggak kerjakan,
Ya, falam ya'malha, dia tidak kerjakan. Apa dia tidak, apa dia belum? Dia tidak kerjakan. Katabahallahu indahu hasan kamila, ditulis tuh oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan kalau ia bercita-cita, berniat biha, untuk melakukan suatu kebaikan, fa amilaha, lalu dia kerjakan kebaikannya, itu katabahallahu indahu asro hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin katsirah. Allah menulisnya di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kepada kelipatan yang banyak. Selesai itu kebaikan. Wa in hamma bisai'atin, dan siapa orang yang bercita-cita, berniat melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, maka ia tidak mengerjakan keburukan itu, katabahallahu, maka Allah menulisnya indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Wa in hamma biha, dan jika seorang berniat, bercita-cita biha, untuk melakukan suatu kebaikan, suatu keburukan, fa amilaha, maka ia kerjakannya, katabahallahu sayi'atan wahidah, Allah menulisnya satu keburukan, satu keburukan. Intinya dulu sekarang, kalau orang niat mau lakukan suatu kebaikan, dia nggak kerjakan, dapat pahala 1 sempurna. Kalau dia kerjakan, dapat pahalanya 10 sampai 700 dan bahkan sampai berlipat ganda. Kalau orang niat merupakan suatu keburukan, dia nggak kerjakan, dapat pahala 1 kebaikan. Kalau dia kerjakan, maka dia dapat dosa 1. Begitu hadis ini. Lihat aja isinya. Ini menjelaskan tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah. Jadi orang niat melakukan suatu kebaikan, dia nggak kerjain, dapat pahala. Orang niat melakukan suatu keburukan, kemaksiatan, dia nggak kerjain, dapat pahala. Begitu. Iya, dia nggak kerjain, dapat pahala. Tapi ntar saya jelaskan siapa tuh yang dapat pahala. Kalau niat kebaikan, dia kerjakan, dibalasnya 10 sampai 700 dan bahkan lebih dari itu. Kalau niat keburukan, dia kerjakan 1 cuma dosanya. Baik ya. Jadi hadis ini menjelaskan, hadis qudsi ini menjelaskan, innallaha katabal hasanati was sayyiati. Allah telah mencatat, menetapkan segala macam kebaikan dan segala macam keburukan. Saya nggak mau bahas itu karena waktunya panjang. Kemudian Allah menjelaskan, summa bayana wa man hamma bihasanatin. Maka barang siapa yang, di sini artinya sini ya, maka barang siapa yang hendak melakukan kebaikan, diartikan hendak melakukan. Kalau di sini diartikan barang siapa berniat melakukan kebaikan, begitu supaya kita paham dulu nih kalimatnya. Ini di kitab ini hendak melakukan hendak melakukan kebaikan. Barang siapa hendak melakukan kebaikan. Kalau di sini barang siapa berniat
melakukan kebaikan, hendak melakukan dengan niat. Itu kalimat. Ini terjemahan kitanya. Itu diterjemahkan dari kata-kata hamma. Memang hamma sama dengan niat. Kalau dia berniat, enggak, beda. Memang hamma sama dengan hendak. Kehendak, beda juga sebenarnya. Karena kalau kehendak itu bisa artinya irodah. Itulah sulitnya menerjemahkan ya ke dalam bahasa kalau kita nggak paham kata-katanya gitu. Jadi kalau hamma dia memang bisa dikatakan niat, bisa juga dikatakan belum sampai niat. Hamma dia bisa dikatakan kehendak, bahkan bisa lebih dari itu, seperti itu. Nah sekarang memang kita kadang-kadang niat itu juga diartikan kehendak, tergantung, diartikan juga hamma. Tapi ulama telah membuat suatu keputusan beginilah. Sesuatu stimulus itu artinya rangsangan. Suatu stimulus datang, dia menyentuh hati kita tergores, seret, kemudian hilang, begitu doang, tergores doang, seret, hilang. Namanya hajis namanya. Saya nggak pakai gigi palsu, nggak enak bener ya, ngomong susah S-nya. Ya, hajis namanya. Terus ada di bawahnya buat makan biar nggak. Kalau hajis itu kemudian dia bukan hanya kalau tergores cuma lewat sebentar gitu, lihat sebentar udah hilang. Kalau dia naik lagi ya, naik dari hajis itu dia namanya khotir namanya. Atau bahasa Indonesia terjemahnya apa itu ya? Khawatir ya, bukan khawatir itu mah, jadi khawatir namanya. Kita suka terjemahkan bisikan juga, bisikan dalam hati. Nah, bedanya hajis dengan khawatir apa? Kalau hajis cuman terlintas begitu doang, set, udah, nggak ada pengaruhnya. Kalau khawatir dia setelah terlintas, dia ada reaksi sedikit, cuma sebentar reaksinya. Kalau ini kaitannya dengan perbuatan baik dulu ya. Contohnya hajis tuh begini. Ada orang, kita lihat misalnya ada orang lihat kita datang ke masjid. Mau ngaji sini. Nah, dia lihat itu namanya stimulusnya, rangsangannya ya. Waduh, mau ngaji. Pengen juga tuh. Udah, habis begitu jalan. Udah aja enggak apa namanya, enggak ada apa-apanya, cuma sampai segitu doang, pengen doang tuh, pengen juga tuh, enak juga tuh, pengen, udah sebentar hilang terus. Nah kalau kepengennya itu naik sedikit, naik lagi, pengen juga tuh, pengen ikut kapan-kapan, itu namanya khotir. Terus kalau itu berjalan lagi, naik lagi, itu namanya hadisun nafsi. Kalau hadisun nafsi artinya omongan kata-kata jiwa kita. Nah kalau hadisun nafsi, dia sudah ada pertimbangan mau melakukannya. Kalau tadi kan yang pertama belum ada melakukan apa-apa, hajis. Yang kedua udah kepengen juga tuh, ada lama dikit dah. Yang ketiga ini namanya hadisun nafsi 50%. Kepengen, enggak, gitu ya. 50%. Ini sampai di sini kagak dapat pahala kalau orang melihat kebaikan. Enggak dapat pahala. Kalau orang melakukan keburukan sampai di sini juga enggak dosa. Sampai di sini, sampai hadisun nafsi itu tidak dikenakan dosa. Hadis Nabi mengatakan begitu.
Jadi sesungguhnya tazawaza ummati, dimaafkan, diampuni, nggak dosa umatku kalau sampai hadisun nafsinya. Ya. Jadi kalau kecuali kalau hadisun nafsi itu kecuali dia ningkatin sendiri sampai dalam bentuk ucapan atau ada tindakan. Yang kemarin saya bilang, kalau orang timbul iri, sebatas iri doang, nggak ada tindakan apa-apa, nggak ada keinginan lama, apalagi diucapin ada tindakan, itu nggak dosa begitu. Apa aja nggak dosa gitu. Karena itu kan cuma lintasan doang dalam arti. Manusia kan wajar aja kalau kayak begitu ya, sebagai manusia. Nah kalau sudah hadisun nafsi 50%, taradud, bulak-balik itu, kerjain enggak, kekuatan antara mengerjakan dan tidaknya, baik itu ke pekerjaan yang hasanah ataupun yang sayyi'ah, itu 50%, kekuatan seperti itu seimbang. Kalau misalnya jalan terus naik, keinginan melakukannya itu lebih kuat, sudah kuat mau melakukan, itu baru namanya hamma, gitu. Itu baru ham namanya, man hamma. Bolehlah kalau kita mau presentasikan walaupun agak sulit, masih 90% udah ada keputusannya mau melakukan. Nah itu kita di sini diartikan berkehendak gitu kan ya, atau niat mau melakukan, tapi 90% belum 100%, belum, masih ada kemungkinan nggak jadi. Tapi kalau sudah 100% niatnya mau melakukan, itu namanya azm, al-azmu, azm. Bahasa kita kadang-kadang suka artikan tekad gitu ya. Nah itu udah 100%, udah kagak ada tidak ada bisikan untuk tidak melakukan. Luar biasa ya ulama ya. Jadi perbuatan hati kita itu dirinci sampai seperti itu, karena memang ada hadisnya yang mengatakan kayak begitu. Nah kalau kita Imam Syafi'i, kalau sudah azam 100% mau melakukan, nggak ada keinginan untuk tidak melakukan, lalu ketika eksekusinya, pelaksanaannya, itu baru namanya niat. Kalau di kita dalam sholat itu namanya niat. Begitu niat tuh. Jadi maka niat itu berbarengan dengan perbuatan. Jadi ketika azamnya itu dilaksanakan, itu baru namanya niat. Maka niat sholat itu yang kita, niat sholat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat wudhu itu berbarengan dengan membasuh bukan tangan, bukan kumur-kumur, muka. Karena kan yang wajibnya di muka. Jadi tangan-tangan kita biasa aja, ketika muka itu niat wudhu kita di situ. Jadi berbarengan. Kalau puasa nggak bisa begitu. Kalau berbarengan gimana dong? Nungguin kita nih. Siap. Begitu tiba kata Bang Sarip ting tong waktu witir, wah siap-siap kita nih. Siap-siap nih ya. Ntar begitu udah tiba waktunya, baru kita niat. Nggak bisa begitu. Susah. Maka ulama menentukan kalau puasa itu malam, tabyid, niatnya harus malam yang sudah saya jelaskan, dan malam, dan harus setiap malam. Kalau Imam Syafi'i setiap malam, itu hikmahnya kayak begitu. Nah ini yang dinilai apa ini? Hamma. Bukannya jawab mau enggak, gue juga mau sedekah gitu ya. Niat katanya itu, kagak dapat pahala kalau begitu mas, sebab belum sampai hamma. Belum sampai hamma. Niat melakukan keburukan, kalau belum sampai hamma nggak dapat nilai. Tapi kan kalau hamma ini eksekusinya belum, pelaksanaannya kan belum. Nah itu kira-kira. Jadi maka kita dibaca di sini. Jadi faman hamma bihasanatin,
Siapa orang yang telah niat, berkehendak atau berkeinginan keras untuk, pokoknya kita udah paham pengertiannya ya, untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, dia tidak kerjakan itu kebaikan, katabahallahu indahu hasanatun kamilah, Allah tulis, ada kata-kata indahu, di sisinya satu kebaikan sempurna. Permasalahannya sekarang, kan dia sudah hama, udah 90% mau mengerjakan, kok nggak dikerjakan? Apa nggak jadi? Oh, ada masalah. Masalahnya ada namanya, ada penghalang untuk dia kerjakan. Baru nih dia dapat, ada mani' namanya, penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya misalnya contohnya nih yang gampang, wah saya pokoknya ntar malam mau datang ke masjid, mau coba-coba iktikaf tuh bukan iktikaf beneran tuh macam sepertiga iktikaf dan tahajud, tapi iktikaf juga sih menurut kita. Nggak apa iktikaf kemari, itu udah hama, tiba-tiba sakit, nah itu dapat pahala begitu. Kalau tiba males kagak ngapa, kagak, itu belum hama, itu berarti begitu maksudnya. Jadi kalau hama itu sudah pasti dilaksanakan kalau tidak ada penghalang. Jadi ada namanya, ada mani', ada penghalang, baru ditulis tuh. Itu enggak, kalau memang cuma niat-niat begitu aja ditulis mah enak banget, kita niat-niatin aja, niat ini bukan niat namanya, itu bukan hama namanya. Maka perlu dijelaskan. Atau penghalang lainnya bukannya luput. Misalnya begini, mau datang kemari, tidur kita. Tidur, bangun-bangun malah udah jam berapa? Udah jam 4 mau sahur. Kan gak bisa datang kemari. Itu dapat pahala hamanya. Bukan karena lain-lain. Jadi begitu ya. Udah selesai itu ya hamanya ya. Kayak begitu. Lihat, kalau orang berhamma namanya himam. Ya. Berhamma, dia tidak kerjakan karena ada mani', ada penghalang. Ya. Lalu Allah tulis itu, niatnya itu apa? Indahu hasanatan kamilatan, di sisi Allah. Ini suatu penghormatan. Satu kebaikan yang sempurna. Sama dengan dia mengerjakan. Cuman pahalanya berapa tuh? Satu. Kalau dikerjakan sebuah berapa? Bisa 10 sampai dengan 700. Begitu. Maksudnya beda juga dong. Orang apa namanya, amalannya beda. Amalannya beda. Itu mah amalan baru hati doang. Ya. Kalau dikerjakan kan semua anggota badan ikut bekerja. Jadi ini maksudnya enggak sebanyak itu. Maka dikatakan paman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatun kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Tuh baru 10 kali. Ila sab'imi'ati di'pin, sampai 700 kali. Ila ad'afin katsira, bahkan lebih dari itu sampai berlipat-lipat. Udah, satu. Yang kedua, waman hamma bisayyi'atin, siapa orang yang berhamma, bercita-cita, berkehendak, niat bolehlah ya, untuk melakukan suatu keburukan, maksiat. Dia melakukan keburukan, suatu maksiat. Falam ya'malha, dia tidak kerjakan itu maksiat tadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat di sisi Allah satu kebaikan. Tapi di sini ada masalah dikit. Masalahnya begini bunyinya, falam ya'malha, dia tidak kerjakan itu niatnya, kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Kenapa dia tidak kerjakan? Itu masalahnya. Kenapa?
Baru dapat pahala nih jawabannya. Karena dia tidak kerjakan karena Allah. Baru dapat pahala karena Allah. Karena dia sadar ini adalah perbuatan dosa. Baru dapat pahala. Kalau karena yang lain, enggak. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada orang niat melakukan suatu keburukan, kemaksiatan. Katakanlah dia pengen mencuri. Udah berangkat dari rumahnya. Udah ngeliat-ngeliat. Rumah kita yang mau dicuri. Tapi dia nggak bisa masuk dia. Ada penghalang. Tahu-tahu lah begitu. Orangnya bangun, dia denger kagak jadi lagi. Mau nyoba lagi, mau didongkel kacanya, ada orang lewat, kagak jadi lagi. Kesimpulannya nggak jadi dah dia. Begitu dapat pahala nggak itu? Enggak lah, itu mau dosa itu. Udah dapat dosa karena udah ada actionnya, udah ada tindakannya, hammanya udah ada tindakan dia. Dari rumah ke tempat kita, udah dosa. Cuman dosanya kecilan dikit, ketimbang dia sampai nyongkel. Jadi begitu yang perlu kita tahu. Jangan asal enak-enak aja enggak dikerjakan begitu. Enggak, ada sebabnya. Sebab yang pertama memang dia karena takut kepada Allah. Karena Allah dia enggak kerjakan. Dulu saya juga mikir begitu. Gini ya. Kan kalau yang namanya dosa itu apa yang haram lah ya, yang haram itu kita belajar haram itu sesuatu perbuatan yang kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita kerjakan dosa. Kalau gitu kita pahala mulu dong. Karena kenapa? Kita nggak ngerjain semua yang haram, kita nggak zina, kita tidak mencuri, berarti kita penuh sama pahala dong. Ya enggak gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau memang kita tidak lakukan itu ada rangsangannya. Kita tidak lakukan karena Allah baru dapat pahala. Maksud saya paham nggak? Kita kan sekarang nggak zina nih. Berarti kita dapat pahala dong. Ya enggak lah. Masa nggak ngapa-ngapain dapat pahala? Kita kan sekarang nggak bohong nih, dapat pahala dong. Kan bohong itu dosa. Kalau dikerjakan berdosa. Kalau ditinggalkan pahala, enggak gitu. Jadi mesti ada sebabnya dan mesti ada tindakannya sedikit itu hati kita kayak begitu. Ya? Iya seperti itu. Pokoknya intinya itu ada niatnya, ada hamanya. Intinya kayak begitu. Haid mana? Ya tiba-tiba haid, mani. Dia pengen misalnya ya wah mau baca Quran antar malam gitu. Ini wanita ya baca Quran. Tiba-tiba keluar haid gitu kan. Itu mani bukan? Mani. Bahkan kalau begitu yang udah saya bilang ya dianggap hamma perbuatan kita yang sudah rutin. Perbuatan kita yang sudah rutin itu hamma juga. Karena udah masuk hamma kan? Ya. Hah? Ya dawam kita udah hamma itu. Jadi kita biasa ngaji nih. Setiap malam Jumat kita ngaji di sini. Yang malam lainnya. Kemudian kita sakit. Ketika malam Jumat dapat pahala nggak kita ngaji? Dapat. Karena kita kan sudah hamma. Andai kata nggak sakit datang nggak? Datang. Begitu. Andai kata nggak sakit kita datang. Maka dari itu perlu dawam. Kalau entar ngaji, entar kagak, entar ngaji, entar enggak, suka-suka dia, selera dia aja, lagi ada mood dia ngaji, nggak ada mood ya malas ah. Begitu. Tiba-tiba malam Jumat nih, sakit. Waktu ngaji, dapat nggak dia pahala? Nggak, kalau yang begitu mah. Karena kenapa? Karena dia nggak dawam kan, nggak ada hamma dia. Kalau ada hamma, itulah perlunya. Hamma itu kayak begitu. Maka kita perlukan, saya juga udah bilang gini ya. Sebaiknya nih kita kalau mau tidur ini di bulan lain ya, kita siapin pakaian kita buat
sholat subuh. Misalnya kayaknya ini, apanya ini, kita pisahin gitu loh. Kita tidur kan. Itu namanya kita udah hama tuh. Sebab udah ada tindakan kan. Udah ada tindakan kita kayak begitu. Udah dapat pahala itu kayak begitu hamanya kita. Jadi hal-hal hama kayak begitu. Tapi kalau suatu keburukan itu kita kerjakan, cuman dapat dosanya apa? 1. Lihat kemurahan Allah. Dosanya 1. Tapi kalau kebaikan, pahalanya berlipat ganda. Coba ini harus kita pahami ini, kemurahan Allah. Cuma masalahnya begini, perlu diketahui. Satu kebaikan, satu kejahatan kita lakukan, wah apapun niatnya, tetap aja dosa, gitu kan? Kan kemarin udah niat itu nggak bisa berubah kan ya? Tetap aja. Satu kebaikan kita kerjakan, dia mesti tergantung sama niat dulu. Kalau niatnya nggak baik ya belum tentu dapat niatnya. Tapi kalau niatnya baik, baru dapat pahala. Niatnya semakin baik lagi, pahalanya dilipat gandakan lagi, begitu. Jadi kesimpulannya begini, kesimpulannya. Kalau suatu dosa dia kerjakan pasti dosa, gitu ya. Pasti dosa. Suatu kebaikan dia kerjakan belum tentu dapat pahala. Kalau niatnya salah, belum tentu dapat pahala. Tapi kalau benar baru dilipat gandakan. Itu kan udah saya sampaikan begitu ya. Di sini kalau nggak salah saya udah sampaikan bahwasanya kullu amal ibni Adam bi asri amsalihah, ya. Itu setiap amal manusia itu dilipat gandakan ya. Dari mulai 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa untukku, aku yang akan balas. Begitu kan hadis qudsinya. Wa ana azibih, aku yang akan balasnya itu. Kalau puasa pahalanya itu bukannya 10, 100, 700, enggak terhitung pahala puasa. Saking besarnya puasa. Tapi ada hadis lain lagi, saya sudah sampaikan di sini supaya kita hadis lain lagi mengatakan berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa. Bagaimana itu kalau begitu? Itu harus kita pahami. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus saja. Loh, yang hadis pertama tadi dilipat gandakan sampai tak terhingga. Hadis ini mengatakan, nah ini, jadi yang berlipat gandanya itu yang puasanya diterima. Begitu, harus kita pahaminya. Jadi ibadah yang kebaikan kita yang dilipat gandakannya itu adalah ibadah kita yang diterima sehingga ada pahalanya. Baru dilipat gandakan 10 sampai. Tapi kalau hasanat, hamma hasanah kita itu tidak dapat pahalanya karena kesalahan niat dan lain sebagainya, ya nggak dapat pahala berlipat ganda kalau kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.